warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana dengan NIM 11820600001 dari kelas 5A Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, pada video kali ini saya akan melaksanakan praktikum mengenai refleks pada tendon manusia. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mempelajari reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat dari rangsangan. Nah, sebelumnya apa sih itu refleks? Refleks adalah respon yang cepat dan tidak disadari terhadap perubahan lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Terjadi lewat suatu lintasan refleks yang disebut lengkung refleks. Komponen utama dari lengkung refleks adalah reseptor yang menerima stimulus, efektor yang merespons stimulus, neuron sensorik, dan motorik yang merupakan lintasan komunikasi antara reseptor dan efektor. Basuki tahun 2000. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini terdiri dari senter, botol, tutup botol, kursi, gelas, cermin, mata praktikan sendiri, lutut praktikan sendiri, mulut praktikan sendiri, telapak kaki praktikan sendiri, dan telapak tangan praktikan sendiri. Tutuplah mata selama 1-2 menit, kemudian buka dengan cepat dan perhatikan bentuk pupil. Perhatikan respon pupil, kornea, dan kelopak mata ketika mata disinari cahaya. Hadapkan mata pada benda dekat dan jauh, perhatikan pupil. Telan air ludah, kemudian minum air, dan ulangi menelan. Apa bedanya? Jatuhkan benda pada telapak tangan, perhatikan refleks telapak tangan terhadap benda tersebut. Duduki kursi dengan kaki menggantung, tekuklah patella atau legumen, ulangi 1 kali lagi. Ulangi untuk objek baca. Gelitik telapak kaki, perhatikan refleks pada jari kaki. Amati aksi yang terjadi waktu bersin. Hasil dan pembahasan. Berikut adalah tabel hasil percobaan refleks pada tendon manusia. Nama praktikan Maulana. Yang pertama, refleks pada pupil. Responnya pupil membesar dan kelopak berkedip. Yang kedua, refleks pupil dengan tiba-tiba. Responnya pupil mengecil dan mata menyempit. Yang ketiga, refleks akomodasi pandang. Responnya, semakin dekat benda maka pupil semakin kecil, dan semakin jauh benda maka pupil semakin membesar. Yang keempat, refleks menelan. Responnya, lebih cepat menelan air liur daripada menelan air ludah. Yang kelima, refleks telapak tangan. Responnya, berusaha menghindar dari benda yang jatuh. Yang keenam, refleks patella. Responnya, kaki bergerak ke depan atau menendang, dan saat membaca tendangan kaki makin keras. Yang ketujuh, refleks telapak kaki. Responnya, jari kaki bergerak. Yang kedelapan, refleks bersin. Responnya, otot leher mengencang, mata menutup, kepala menunduk, dan bahu naik. Berikutnya pembahasan. Yang pertama, refleks pada pupil. Pupil mata akan membesar apabila dibuka secara tiba-tiba setelah penutupan mata selama 2 menit. Menurut Ideal tahun 2000, hal ini dikarenakan oleh mata berusaha untuk mengumpulkan cahaya kembali setelah lamanya penutupan mata, dan mata kehilangan cahaya. Cahaya yang dapat masuk hanya cahaya yang masuk ke dalam omatidium yang paralel dengan sumbu panjang yang mundur yang diserap oleh pigmen penyaring. Sifat paset dalam mata bertindak sebagai lensa yang menghimpun khas cahaya dari seluruh bagian objek yang dipandang dan meneruskannya kembali. Yang kedua, refleks pupil dengan tiba-tiba. Pada saat mata disinari oleh cahaya, pupil akan mengecil dan mata akan menyempit. Hal ini sesuai teori Suwolo
tahun 1970 bahwa hal ini dikarenakan oleh dalam keadaan terang terlalu banyaknya gelombang cahaya yang masuk ke sistem mata, sedangkan mata yang hanya dapat menyaring cahaya dalam jumlah kecil atau optimum, dan semua fotoreseptor umumnya memiliki suatu pigmen yang dapat dipengaruhi oleh sinar. Penerapan sinar oleh fotopigmen mengakibatkan aktifnya suatu enzim yang akan mengkatalis produksi sejumlah besar molekul intraseluler. Salah satunya kemudian menyebabkan salah satu saluran pada membran untuk difusi ion-ion mengikuti gradien elektrokimia. Hal inilah yang menyebabkan membesar dan mengecilnya pupil terhadap jumlah cahaya yang diterima. Yang ketiga, refleks akomodasi pandang. Pada percobaan melihat benda pada jarak dekat dan jauh, pupil akan lebih besar pada saat melihat benda yang jauh dan akan mengecil bila melihat benda dalam jarak dekat. Hal ini sesuai teori ideal tahun 2000 bahwa hal ini berpengaruh terhadap jumlah pengumpulan cahaya oleh daya akomodasi mata. Gerakan pupil mata yang menyempit dan melebar karena terkena rangsangan cahaya merupakan contoh refleks otak. Yang keempat, refleks menelan. Pada percobaan keempat didapatkan hasil bahwa menelan air minum lebih mudah bila dibandingkan dengan menelan air ludah. Hal ini dapat dikarenakan oleh kekentalan air ludah yang menyebabkan kesulitan atau hambatan dalam penelanannya. Menurut Ronquillo tahun 2011, perbedaan antara menelan ludah dengan menelan air berkenaan dengan produksi saliva yang secara tidak sadar, di mana menurunnya sekresi ludah diatur oleh saraf autonom, tepatnya saraf simpatik, sedangkan menelan air lebih mudah karena tidak dipengaruhi oleh kerja saraf autonom, tetapi merupakan gerakan sadar. Yang kelima, refleks telapak tangan. Pada praktikum refleks pada telapak tangan, tangan berusaha menghindar dari benda yang jatuh. Hal ini sesuai teori John Kerr tahun 1995 bahwa manusia memiliki sistem saraf yang mana saraf-saraf tersebut dapat menghantarkan stimulus ke otak hingga menimbulkan respon. Respon akan ditanggapi oleh neuron dengan mengubah potensial yang ada antara permukaan luar dan dalam dari membran. Sel-sel dengan sifat ini disebut dapat dirangsang atau excitable dan dapat diganggu atau irritable. Neuron ini segera bereaksi terhadap stimulus dan dimodifikasi potensial listrik dapat terbatas pada tempat yang menerima stimulus atau dapat disebarkan ke seluruh bagian neuron oleh membran. Penyebaran ini disebut potensial aksi atau impuls saraf. Mampu melintasi jarak yang jauh, impuls saraf menerima informasi ke neuron lain, baik otak maupun kelenjar. Yang keenam, refleks patella. Pada percobaan pemukulan pada bagian patella, kaki bergerak ke depan seolah menendang, dan pada saat membaca, tendangan atau gerakan kaki lebih kuat. Hal ini sesuai teori Indi Astuti tahun 2005 bahwa pada waktu lutut dipukul, maka lutut memberikan respon dengan adanya gerakan refleks, yaitu dengan menggerakkan lututnya. Refleks pada lutut ini disebut refleks sumsum tulang belakang karena saraf penghubung terletak di dalam sumsum tulang belakang. Yang ketujuh, refleks telapak kaki. Pada saat telapak kaki digelitik, maka jari kaki akan bergerak. Hal ini juga disebabkan oleh gerakan refleks yang berasal dari sumsum tulang belakang. Menurut Swallow tahun 1997, apabila rangsangan dengan kekuatan tertentu diberikan kepada membran sel saraf, membran akan mengalami perubahan elektrokimia dan perubahan fisiologis. Perubahan tersebut berkaitan dengan adanya perubahan permeabilitas membran yang menyebabkan terjadinya permeabel terhadap Na+ dan sangat kurang permeabel terhadap K+. Yang kedelapan, refleks bersin. Pada saat bersin, gerakan-gerakan yang dilakukan seperti mata menutup, kepala menunduk, bahu naik juga merupakan suatu ekspresi dari gerak refleks pada saat bersin. Menurut Isnaini tahun 2006, depolarisasi yang timbul hanya pada bagian yang dirangsang dinamakan depolarisasi lokal. Pada bagian tersebut terbentuk arus lokal. Apabila rangsangan yang diberi cukup kuat, arus lokal yang timbul pada membran yang terdepolarisasi akan merangsang membran di sebelahnya yang masih dalam keadaan istirahat, sehingga bagian membran tersebut akan ikut terdepolarisasi. Peristiwa ini menunjukkan penjalaran impuls. Depolarisasi adalah nilai potensial aksi yang terjadi akibat adanya rangsangan.
Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pupil mata akan membesar apabila mata dibuka secara tiba-tiba setelah penutupan mata selama 2 menit. Hal ini dikarenakan oleh mata berusaha untuk mengumpulkan cahaya kembali setelah lamanya penutupan mata, dan mata kehilangan cahaya. Cahaya yang dapat masuk hanya cahaya yang masuk ke dalam omatidium yang paralel, dengan sumbu panjang yang mundur yang diserap oleh pigmen-pigmen penyaring. Sifat paset dalam mata bertindak sebagai lensa yang menghimpun khas cahaya dari seluruh bagian objek yang dipandang dan meneruskannya kembali. Gerakan pupil mata yang menyempit dan melebar karena terangsang cahaya merupakan contoh refleks otak, sedangkan gerak lutut yang tidak disengaja merupakan gerak sumsum tulang belakang. Manusia memiliki sistem saraf yang mana saraf-saraf tersebut dapat menghantarkan stimulus ke otak hingga menimbulkan respon. Respon akan ditanggapi oleh neuron dengan mengubah potensial yang ada antara permukaan luar dan dalam dari membran. Apabila rangsangan dengan kekuatan tertentu diberikan kepada membran sel saraf, membran akan mengalami perubahan elektrokimia dan perubahan fisiologis. Perubahan tersebut berkaitan dengan adanya perubahan permeabilitas membran yang menyebabkan terjadinya permeabel terhadap Na+, dan sangat kurang permeabel terhadap K+. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.